Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama dengan tema Celebrity Endorsers. Kami mengambil jurnal yang berjudul Pengaruh Celebrity Endorsers Online Shop di Instagram terhadap citra perusahaan Lady Fem Shop. Perkenalkan, saya Ferizal Ismail dan teman saya Ayu Rosita. Baik, untuk yang pertama yaitu Celebrity Endorsers. Menurut Simpi, selebriti sendiri adalah public figure atau seseorang yang dikenal publik seperti atlet, pemain film, politisi, dan lain-lain yang terkenal dan sering muncul di media atau menjadi model iklan suatu produk. Dalam melakukan promosi di Instagram, online shop banyak menggunakan artis sebagai bentuk promosi mereka atau yang sering disebut dengan celebrity endorser. Instagram adalah aplikasi untuk foto sharing dan layanan jejaring sosial online yang memungkinkan penggunaannya untuk mengambil gambar, menerapkan filter digital untuk mereka, dan berbagi hasilnya melalui berbagai layanan sosial media seperti Facebook, Twitter, dan situs media lainnya. Instagram diciptakan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, dua sarjana dari Stanford University di Amerika Serikat. Mereka berdua meluncurkan Instagram pada bulan Oktober 2010. Baik, selanjutnya yaitu tentang citra perusahaan. Menurut Nguyen dan Lee Blends dalam Windy tahun 2014, citra perusahaan merupakan hasil dari kumpulan proses di mana konsumen membandingkan berbagai atribut yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian menurut WW tahun 2007, citra perusahaan merupakan campuran dari aspek fungsional dan emosional, yaitu pengalaman terdahulu antara konsumen dengan perusahaan, misalnya iklan, ketok tular, harapan akan datang yang berpengaruh positif secara langsung pada konsumen. Kemudian ada indikator celebrity endorsers. Menurut Sertoglu, Krogmes, dan Cathy 2014, indikator yang dapat diukur dari dimensi expertise adalah expert atau keahlian, expressed pengalaman, knowledge given, pengetahuan, kemudian qualified atau kualitas, dan skill atau keterampilan. Kelima indikator tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang selebriti endorse harus mempunyai keahlian terhadap produk yang dibawakannya. Selain itu, pengalaman dalam menjadi endorse juga diperlukan. Pengalaman di sini bisa dilihat dari membawakan produk yang di-endorse. Kemudian kami mengambil jurnal tentang celebrity endorse, yaitu pengaruh celebrity endorsers online shop di Instagram terhadap citra perusahaan Lady Fem Shop. Latar belakang dari jurnal ini yaitu penggunaan Instagram dapat dikatakan efektif apabila Lady Fem Shop karena memungkinkan Lady Fem Shop melakukan promosi dan penjualan yang menjangkau calon pembeli secara luas, tidak terbatas jarak dan waktu. Karena pada dasarnya Instagram merupakan aplikasi yang diperuntukkan untuk berbagi foto. Di samping menggunakan media internet sebagai wadah untuk promosi, Lady Fem Shop juga menggunakan endorse untuk menarik perhatian calon pembeli pada setiap. Kemudian Lady Fem Shop menggunakan celebrity endorse sejak akhir 2015, dan celebrity endorse yang Lady Fem Shop gunakan bukan berlatar belakang artis terkenal melalui dunia entertainment, namun hanyalah orang biasa yang seringkali mengunggah foto melalui Instagram atau disebut celebrity Instagram atau selebgram. Penggunaan celebrity endorse sendiri dapat menciptakan citra perusahaan menjadi baik ataupun buruk dengan dilihat dalam segi institusi, fungsional maupun komoditas. Kemudian tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini
ditujukan untuk mengetahui adakah pengaruh celebrity endorse online shop di Instagram terhadap citra perusahaan Lady Fame Shop. Kemudian ada peneliti terdahulu yaitu Andi Nadia S tahun 2014 dari Universitas Brawijaya Malang dengan studi Elaboration Likelihood Model pada pengaruh selebgram celebrity endorse Instagram terhadap minat pembelian dalam media Instagram. Hasil penelitiannya, berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama. Kemudian perbedaannya ada subjek penelitian yang berbeda. Pada penelitian ini subjeknya adalah masyarakat Indonesia dengan menggunakan kuesioner online. Kemudian kontribusinya, hasil sebelumnya memberikan masukan untuk menggunakan Fishcat. Ada juga di Windy tahun 2014 dari Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul Pengaruh Citra Perusahaan, Relationship, Marketing, dan Kepercayaan pada Niat Beli Ulang Konsumen, pengujian efek moderasi komunikasi kedok tular. Kemudian mayoritas responden yang berbelanja online untuk produk fashion adalah responden wanita yang berusia di bawah 25 tahun dengan pendidikan terakhir SLTA. Kemudian hasil berikutnya, citra perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap kepercayaan, maka citra perusahaan berpengaruh secara signifikan pada kepercayaan. Kemudian terdapat pengaruh kepercayaan secara signifikan pada niat beli ulang konsumen, dan komunikasi kedok tular positif bukan sebagai variabel moderator dalam hubungan kepercayaan dan niat beli ulang konsumen. Kemudian teori yang digunakan menggunakan komunikasi kedok tular. Kemudian hasil penelitian sebelumnya memberikan masukan tentang citra perusahaan. Kerangka penelitian celebrity endorse variable A visibility, variable X1 credibility variable X2. Kemudian ada citra perusahaan variabel Y, yaitu citra institusi, citra fungsional, citra komoditas. Kemudian ada hipotesis penelitian. Secara simultan terdapat pengaruh dari celebrity endorse, visibility, credibility, attractiveness, power terhadap citra perusahaan. Kemudian H1 tidak terdapat pengaruh dari celebrity endorse, visibility, credibility, attractiveness, power terhadap citra perusahaan. Kemudian ada metode penelitian. Jenis penelitian berdasarkan tujuan dan permasalahan dari penelitian ini, maka penelitian ini berjenis deskriptif dan verifikatif. Adapun populasi, pengambilan sampel yang dipilih secara cermat dengan mengambil objek penelitian yang selektif, mempunyai ciri-ciri yang spesifik sesuai dengan masalah dan tujuan riset. Oleh karena itu, sampel pada riset kita adalah pengguna Instagram di wilayah Bandar Lampung yang mengikuti akun Instagram. Adapun metode penelitian sampel, peneliti mengambil sampel sebanyak 100 orang yang merupakan bagian dari populasi sebagai responden. Sampel sebesar 100 responden sesuai dengan saran HAIR 2016 197 yang menyarankan bahwa untuk penelitian yang akan diolah dengan menggunakan multiple regression, jumlah sampel minimal 50 responden dan lebih disarankan 100 responden lagi bagi kebanyakan situasi penelitian. Teknik analisa data. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Metode pengumpulan data. 1. Pengumpulan data primer berdasarkan sumbernya. Data primer dikumpulkan dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis. Terdapat responden
dalam bentuk kuesioner. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data secara sekunder, yaitu pencarian secara manual data dari pemilik tentang Lady Femshop, sedangkan dari lokasi eksternal melalui perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian pencarian secara online, data dari database internet yang menyediakan informasi tentang topik penelitian yang sedang jalan seperti jurnal-jurnal, artikel, dan pendapat-pendapat para ahli. Ada definisi operasional celebrity endorse. Konsep variabelnya seseorang yang dikenal publik seperti atlet, pemain film, politisi, dan lain-lain yang terkenal yang sering muncul di media atau menjadi model iklan suatu produk. Kemudian dimensinya ada visibility dan credibility. Untuk visibility indikatornya tingkat keseringan muncul di media sosial, tingkat kepopuleran, dan tingkat kekaguman. Kemudian skala pengukurannya menggunakan skala Likert. Adapun hasil penelitian, yang pertama uji F simultan pada konsep regresi linier. Uji F merupakan uji simultan keseluruhan bersama-sama dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Artinya ada sebagian atau secara seluruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Hasil perhitungan uji F dapat ditemui pada tabel ANOVA atau Analysis of Variance dari output SPSS untuk menjawab pertanyaan hipotesis statistik, yaitu A. Apabila nilai F hitung lebih dari F tabel dan kurang dari 0,5, maka HO ditolak dan HA diterima, yang berarti visibility, credibility, attractiveness, dan power berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap citra perusahaan Lady Femshop Bandar Lampung. Kemudian ada uji T parsial. Uji T parsial digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas benar memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Dalam pengujian ini ingin diketahui apakah jika secara terpisah suatu variabel X masih memberikan kontribusi secara signifikan terhadap variabel terikat Y. Rumus uji T parsial yaitu T sama dengan RP akar N min 3 per akar 1 min RP pangkat 2. Sumbernya dari Sugiono tahun 2002. hasil penelitian selanjutnya. Yang pertama, berdasarkan hasil data, ada pengaruh penggunaan celebrity endorse online shop di Instagram atau X terhadap citra perusahaan Lady Femshop atau Y berdasarkan determinasi koefisien wilayah R. Yang kedua, pengujian hipotesis secara menyeluruh atau F hitung lebih besar dibandingkan nilai F tabel. Kemudian yang ketiga, berdasarkan uji T variable visibility yaitu X1 memiliki nilai T sebesar 2,860, variable credibility X2 memiliki nilai T sebesar 2,971. Hal ini menyebabkan bahwa celebrity endorse online shop di Instagram secara signifikan mempengaruhi citra perusahaan Lady Femshop. Kemudian pengaruh paling dominan yang diberikan celebrity endorse yang digunakan Lady Femshop adalah variable attractiveness, kemudian credibility, visibility, dan power. Kemudian yang terakhir, meningkatkan citra perusahaan pada media sosial Instagram dapat diikuti dengan ditingkatkannya aspek visibility, credibility, attractiveness, dan power. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan. Saya Ferry Sal Ismail Dan saya Ayu Rositasari. mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.